Hari ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh mitra-mitra PT Base Eco Racing. Pertanyaan yang menurut saya biasa-biasa saja dan sangat mudah untuk dijawab, tapi mungkin bagi yang baru menjalankan bisnis eco racing, tentunya ini hal yang menjadi masalah, menjadi ganjalan ya. Jadi harus dipelajari bagaimana cara menanggapi pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggapi adanya harga murah di online atau biasa disebut dengan cutting price. Betul sekali, fenomena penjualan eco racing yang dijual di bawah harga standar itu memang kerap kali meresahkan banyak mitra baru. Ya, kadang-kadang ada yang sudah diprospek terus tinggal mau join, tiba-tiba nggak jadi join gara-gara ngelihat ada harga yang murah banget di online. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menjawab pertanyaan mitra, dan bagaimana dengan harga murah ini yang ada di pasaran justru menjadikan sebuah peluang bagi kita untuk lebih meroket, lebih sukses di bisnis networking eco racing. Jadi tonton habis video ini dan jangan lupa subscribe dulu, subscribe ya, sebelah kanan klik subscribe plus tanda lonceng di paling kanan. Sebelum kita bahas tentang penjualan eco racing di bawah harga standar, alangkah baiknya kita melihat bisnis-bisnis lainnya, melihat dagangan-dagangan lainnya yang ada di pasaran dan ada juga di online. Contoh handphone ya, mau merek apapun, lihat harga di kenyataan di luaran atau di pasar dengan harga online. Adakah harga handphone yang dijual sangat murah di online? Pastinya banyak ya. Terus selain handphone kita lihat juga ada mobil ya, ada rumah, ada sepatu, apa aja yang ada di pasaran pasti ada di online dan pasti ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar alias sangat murah. Nah, dengan begitu kita harus sadar dulu bahwa online itu memang bebas aja. Orang mau jual berapa, mau pasang harga berapa, dan itu tidak menjamin barangnya asli atau palsu ya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan kita, yaitu tentang eco racing. Nah, bagaimana kita menyikapi harga eco racing yang sangat murah di online? Oke, bagaimana kita menyikapinya? Satu, kita harus sadar bahwa itu bukan sebuah masalah yang besar ya. Bagi saya dan bagi leader-leader yang sudah sukses di PT Base ini adalah hal yang sangat sepele. Bahkan sebelum para leader mendapatkan mokes, big mokes, harga murah di online itu sudah banyak, sangat banyak. Tapi kenapa mereka masih tetap sukses? Karena orang yang sukses selalu berfokus pada solusi, bahkan menjadikan sebuah masalah sebagai peluang. Contoh lainnya kita bisa lihat di pasaran ya. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan merek Nike, sepatu Nike. Itu di pasaran banyak sekali yang KW-nya, bahkan ada yang 150.000, padahal yang aslinya itu bisa 2 juta ya. Tapi itu membuktikan bahwa Nike ini sudah booming, sudah diterima di pasaran, sehingga para pembuat KW itu semangat untuk memasukkan. Nah, sama hal juga dengan eco racing ya. Ketika ada yang jual di pasaran atau di online itu dengan harga yang sangat murah, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, barang KW alias palsu ya. Maka bisa dipastikan ketika barangnya KW atau palsu tidak menjamin bisa bermanfaat untuk kendaraan, bahkan bisa merusak mesin kendaraan kita ya. Kemungkinan kedua, kalau barangnya tidak KW alias asli, maka sudah dipastikan yang menjual online dengan murah itu ilegal alias black market alias tidak sesuai syariah. Kenapa? Karena di PT Base sudah ditentukan, bahkan bukan hanya perusahaan PT Base yang mengeluarkan ketentuan, tapi dari pemerintahan ya, dari pemerintah, dari sistem perdagangan penjualan langsung itu sudah ada aturannya bahwa
produk-produk yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung syariah itu tidak boleh dijual di bawah harga. Maka kemungkinan kedua, kalau itu memang tidak palsu, barangnya asli, maka pasti itu black market alias ilegal, dan kalau Anda yang muslim itu penjualannya tidak sah ya. Yang menjual maka siap-siap itu masuk ke dalam kategori haram. Jadi hanya ada dua kemungkinan ketika ada barang online murah. Yang pertama itu barangnya KW atau palsu, yang kedua itu ilegal alias black market ya. Terus bagaimana jika ada mitra yang tidak jadi join gara-gara dia memilih barang murah di online? Tidak masalah, no problem. Kita tinggal bilang ke calon mitra kita, oh tidak apa-apa Pak, silahkan kalau mau dibeli di online yang lebih murah. Tapi kalau beli di online, Bapak kalau ada apa-apa, Bapak mau ngadu ke siapa? Dan saya nggak menjamin itu barangnya asli. Kalaupun asli, itu tidak sesuai syariah. Kenapa? Itu menjual secara ilegal. Buktinya apa? Coba aja tanya, Bapak tanya ID member dari penjual di online sana. Pasti tidak mau menunjukkan ID-nya ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan Pak. Kalau beli di online, yang kemungkinan pertama palsu, yang kedua ilegal. Silahkan Bapak memilih mau yang palsu atau ilegal atau mau yang asli. Tinggal bilang seperti itu. Gampang kan? Sikap yang kedua yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang yang memang sengaja menjual dengan harga murah sehingga menjatuhkan harga pasar adalah jangan pernah takut dengan yang namanya orang-orang yang culas. Karena keberlangsungan orang-orang yang culas itu hanya sebentar saja. Jadi kita slow aja, kita jalankan dengan enjoy, dan yakinlah rezeki Allah yang ngatur. Tidak mungkin Allah menzolimi orang-orang yang jujur. Dan terbukti sampai saat ini, meskipun dari sejak munculnya atau sejak boomingnya Eco Racing ada oknum-oknum yang menjual dengan murah, ada barang KW juga dijual di online, tetap saja orang yang fokus dengan kesuksesan bisa meraih kesuksesan. Jadi tergantung kita mau fokus ke hal yang mana, maka pastikan Anda fokus pada yang positif. Oke, jadi itu kesimpulannya. Ketika ada calon mitra yang gagal join gara-gara melihat barang murah di online, tinggal jawab seperti yang saya anjurkan tadi. Jangan khawatir dengan orang-orang yang memalsukan produk Eco Racing, karena itu sudah wajar. Tinggal kita pinter-pinter, dan itu sebenarnya sebagai sebuah peluang untuk membatasi orang-orang yang senang dengan beli barang-barang yang lebih murah. Kita kasih rambu-rambu bahwa barang murah belum tentu asli ya. Kalau nggak percaya itu palsu, tanyakan ID penjualnya. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, sudah pasti palsu atau ilegal ya. Kalau menunjukkan ID-nya, kantongi ID-nya, laporkan ke manajemen, insya Allah langsung di backlist. Jadi sekali lagi, fokus pada tujuan kita, pada yang positif, maka kita akan mendapatkan hal positif. Jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang negatif. Apalagi jangan sampai kita takut dan kalah dengan orang-orang atau oknum-oknum yang culas. Karena itu tidak akan merugikan kita selama kita tidak fokus dengan mereka. Oke, sekian sharing dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di like and share ke sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat mitra Eco Racing atau mitra-mitra Anda, supaya mereka lebih cepat untuk sukses meraih mobil Mokes Big Mokes.